الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa menjaga tauhid dan akidah kita, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah meneguhkan kita di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau memberikan banyak wasiat kepada para sahabat dan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiat yang wasiat tersebut menjadi pegangan kita di dalam beragama. Wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keluar yang akan dihadapi oleh umat ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat penting, dan wasiat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat, ujangan, memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh. Mau'izah balighah, nasihat dan wasiat yang sangat menyentuh. Dharafat minha al-uyun, sehingga air mata menetes. Wa wajilat minha al-qulub, dan hati-hati kami pun bergetar mendengar wasiat, mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami yang mendengar nasihat Nabi, mau'izah Nabi tersebut, kami mengatakan, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya Rasulullah, nasihat yang Anda sampaikan ini, nasihat yang Engkau berikan kepada kami ini seperti nasihat perpisahan ya Rasulullah. Sehingga nasihat tersebut membuat kami menangis sampai hati kami bergetar. Fa'ausina, maka berilah wasiat terakhir kepada kami ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya, dan wasiat ini untuk umatnya. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiatnya ini, Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan untuk kalian senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam diawali dengan wasiat takwa, dan inilah wasiat Allah tabaraka wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah tabaraka wa taala firmankan, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, mereka lah orang-orang yang diberikan Alkitab, dan juga wasiat untuk kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasiat Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wasiat takwa
di dalam banyak ayat, wasiat taqwa di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada Muadz bin Jabal sebelum diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, Nabi mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Para ulama menyebutkan bahwa wasiat takwa di sini adalah hakikat dan inti dari ketakwaan adalah beribadah semata-mata hanya untuk Allah tabaraka wa taala, yaitu memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah tabaraka wa taala, tajridul ibadah lillahi tabaraka wa taala, memurnikan segala bentuk ibadah kita hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Dan inilah wasiat Allah, wasiat Nabi, dan inilah dakwah para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Wasiat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar dan patuhilah pemimpin kalian. As-sam'u wa ta'ah. Dengar dan patuhilah pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal ini dan perintahkan hal ini, menunjukkan bahwa akan terjadinya peristiwa-peristiwa di mana para pemimpin kaum muslimin, mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka pemimpin-pemimpin yang tidak mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Maka Nabi sudah mengingatkan, as-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Wajib bagi kalian, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, kepada penguasa kalian, meskipun penguasa tersebut adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Kalau seandainya yang memimpin kita adalah seorang budak dari negeri Habasyah dan sudah menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk mendengar dan patuh. Tetapi patuh di sini dan mendengar di sini bukanlah mutlak, tetapi muqayyad. Muqayyad selama perintah tersebut adalah dalam kebaikan, selama perintah tersebut adalah dalam perkara yang ma'ruf. Tapi kalau pemimpin perintahkan kita dalam kemaksiatan untuk melawan Allah dan Rasulnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban kita untuk mentaati siapapun manusia, siapapun makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tetapi kewajiban kita untuk taat adalah ketika hal itu kebaikan dan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini Nabi berwasiat kepada kita agar kita menjaga dan kita bersama-sama untuk mendengar dan patuh kepada pemimpin kita. Karena dengan patuhnya kita dalam kebaikan-kebaikan, ini adalah bentuk ibadah. Patuhnya kita kepada pemimpin di dalam perkara yang ma'ruf, yang tidak melanggar syariat, ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'al amir faqad ata'ani." Siapa yang mentaati pemimpinnya dalam kebaikan yang tidak melanggar syariat, maka sungguh dia telah mentaati aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan juga di dalam hadis-hadisnya yang lainnya bahwa innakum satarawna ba'di athara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian sepeninggalku nanti akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang lebih mementingkan haknya pribadi, pemimpin yang tidak menunaikan hak rakyatnya. Fasbiru, maka bersabarlah kalian untuk taat dalam kebaikan, bersabarlah kalian untuk menghadapi kezalimannya, hatta talqauni 'alal haud. Kata Nabi, sampai kalian berjumpa aku di al-haud, di telaga haud kelak. Maknanya kesabaran kita menghadapi pemimpin yang zalim, kesabaran kita untuk sam'u wa ta'ah dalam kebaikan,
Ini adalah ibadah yang nantinya kita akan mendapatkan janji Nabi SAW, yaitu meminum dari telaga Haud. Tapi bagi mereka yang tidak mau bersabar, kemudian dia mencela pemimpin yang zalim, dia menghina pemimpin yang zalim, dia mendoakan keburukan kepada pemimpin yang zalim, maka di sini mereka tidak akan mendapatkan meminum telaga Haud sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ana faratukum 'alal haud. Aku akan menunggu kalian di telaga Haud pada hari kiamat. Fayuhalu baini wa bainahu. Kemudian ada sekelompok manusia yang mereka tidak bisa sampai kepada telaga Haud. Kemudian Nabi mengatakan, ummati ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku ya Allah. Mereka umatku ya Allah. Kemudian dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Nabi, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka berubah syariat. Mereka mengada-ngada dalam urusan agama. Mereka tidak mau mentaati perintahmu. Kemudian para ulama mengatakan, mereka lah ahlul bidah. Mereka lah al-khawarij, orang-orang yang menentang pemimpinnya, dan orang-orang yang mengikuti manhaj khawarij. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian wasiat Nabi SAW yang ketiga di dalam hadis ini, Nabi mengkabarkan, Nabi menceritakan apa yang akan terjadi sepeninggal Nabi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Siapa di antara kalian yang nantinya hidup sepeninggalku, kalian yang akan hidup sepeninggalku, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Mereka akan mendapati perpecahan, perselisihan di tengah-tengah umat Nabi SAW. Makanya pada masa para sahabat, di masa Nabi SAW masih hidup, tidak ada perselisihan, perpecahan di tengah para sahabat. Mereka bersatu di bawah bimbingan Nabi SAW. Mereka bersatu mengikuti ajaran Nabi SAW. Tapi sepeninggal Nabi SAW, di akhir masa para sahabat, mulailah perpecahan, mulailah terjadi perselisihan di antara umat Nabi SAW. Dan ini telah dikhabarkan oleh Nabi, tidak bisa dielakkan. Perpecahan, perselisihan di tengah umat pasti akan terjadi. Tapi apakah kemudian hal itu dibenarkan? Tidak dibenarkan. Apakah kemudian itu menjadi dalih bahwa kita boleh berselisih dan berpecah belah? Tidak demikian. Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kita untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian di atas tali Allah, di atas agama Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Tetapi perpecahan di tengah umat pasti terjadi, karena ini telah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi SAW memberikan wasiat ketika kita menjumpai perpecahan di tengah umat. Apa jalan keluarnya? Apa wasiat Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati. Wasiat Nabi, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Hendaklah kalian pegang ajaranku. Ikutilah apa yang aku bawa dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau umat ini mau kembali kepada sunnah Nabi, umat ini mau kembali kepada ajaran Nabi SAW, mereka akan selamat. Dan ini wasiat Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah ajaranku, ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan ini yang disebut tajridul mutaba'ah, memurnikan ittiba', bahwa kita benar-benar mengikuti Nabi SAW, kembali kepada ajaran Nabi SAW, ajaran yang murni yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi memberikan wasiat selanjutnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wasiat selanjutnya, berpegang teguhlah dengan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, sunnahnya Abi Bakr wa Umar, sunnahnya Uthman wa Ali, sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam beragama kita membutuhkan bimbingan. Di dalam beragama kita membutuhkan panutan. Selain panutan Nabi SAW, bimbingan dan panutan para sahabat adalah panutan terbaik, contoh terbaik, pemahaman terbaik. Karena mereka adalah murid-muridnya Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya,
Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Maka cara ibadah mereka, maka cara beragama para sahabat, itulah yang kita contoh. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi al-muhajirin yang ada di kota Makkah, wal ansar, para sahabat Nabi, mereka yang beriman kepada Nabi setelah Nabi berhijrah di kota Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan benar, maka Allah akan ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang lebih faham tentang Al-Quran, orang yang lebih faham tentang agama Allah setelah Nabi adalah para sahabat. Oleh sebab itulah kita beragama, kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, itulah jaminan keselamatan. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, menjadi 73 kelompok, Nabi SAW beliau menyebutkan satu golongan yang akan selamat. Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Orang-orang yang akan selamat dari perpecahan, selamat di dunia dan akhiratnya adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku. Mereka beragama seperti aku dan sahabatku. Mereka mengikuti jalanku dan jalan sahabatku. Jamaah yang dimuliakan Allah, keselamatan adalah mengikuti cara beragama Nabi dan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan wasiatnya, tamassaku biha, pegang erat-erat sunnah Nabi, pegang erat-erat sunnahnya para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Maknanya adalah gigit dengan kuat, pegang dengan kuat ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran yang murni agar kita selamat. Dan ini wasiat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir Nabi memberikan wasiat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara yang baru dalam agama, yang tidak ada contoh dari Nabi, yang tidak ada contoh dari para sahabatnya. Karena hakikat agama ini apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Jauhi oleh kalian, kata Nabi SAW, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Adapun urusan dunia, manusia boleh membuat inovasi yang baru, manusia boleh membuat penemuan-penemuan baru. Tapi dalam urusan agama, kita punya prinsip bahwa agama kita telah sempurna. Tidak butuh tambahan dari manusia, tidak butuh pengurangan dari manusia. Cukuplah apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Dan kita yakin Islam yang dibawa Nabi telah sempurna, tidak butuh tambahan dari manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama ini dihukumi oleh Nabi sebagai bid'ah yang akan menyesatkan manusia. Karena jalan keselamatan yang dibawa oleh Nabi. Tapi ketika manusia menyimpang dari ajaran Nabi, mereka akan tersesat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan kita di atas ajaran Rasulullah SAW dan menjaga kita dari segala fitnah-fitnah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, datang seorang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu,
Kemudian dia mengatakan, "Ausini, berilah aku wasiat." Wahai sahabat Ibnu Abbas, berilah aku wasiat. Dan begitu yang dilakukan orang-orang terdahulu. Ketika mereka menjumpai para sahabat, mereka menjumpai para ulama, mereka mengatakan, "Ausini, berilah aku wasiat." Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berwasiat, "Alaika bi taqwallah wal istiqamah wattabi' wa la tabtadi'." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Wal istiqamah, dan istiqamah konsisten, istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas ketakwaan kepada Allah. Wattabi', dan ikutilah ajaran Rasulullah. Wala tabtadi', dan jangan kalian mengada-ngada dalam ibadah. Cukuplah apa yang dibawa oleh Nabi. Jangan mengada-ngada. Agama ini adalah agama yang hak. Jangan ditambah-tambah. Apa yang datang di dalam Al-Quran, apa yang dibawa di dalam hadis dari Nabi, itulah ajaran agama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, memberikan wasiat, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Ikutilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengada-ngada dalam beragama. Faqad kufitum, sungguh telah cukup apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau selamat cukup dengan apa yang dibawa oleh Nabi, tanpa mengada-ngada dalam urusan agama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita mencukupkan apa yang dibawa oleh Nabi, maka kita akan selamat. Allah tabaraka wa taala mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka takutlah kalian, wahai orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Takutlah, waspadalah, hati-hatilah kalian, wahai orang-orang yang menyelisihi ajaran Rasul. Falyahdhar, waspada, takut, jauhi, hati-hati dari menyelisih perintah Rasul. Antusibahu fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Timpa azab yang pedih. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat kita, sehingga umat ini akan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نج المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.